Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Yesus. Gembira dapat bersama dengan saudara dan saudari dalam pembelajaran sekolah sahabat kita di minggu ini dengan bertemakan kontroversi besar, dan di mana kita sudah masuk di pelajaran yang keempat. Pelajaran minggu ini adalah berdiri demi kebenaran. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Katakan di sini dalam versi Borneo. Sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu juga anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada anak manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Ada sebuah kota yang dikenal sebagai Izmir, kota Izmir di Turki pada saat ini. Dulunya dikenal sebagai Smyrna pada zaman Alkitab. Dan dikatakan bahwa pada waktu zaman Smyrna, bandar ini dengan kira-kira 100.000 penduduk sedang berkembang maju pada akhir abad yang pertama dan abad yang kedua, awal abad yang kedua. Dikatakan juga bahwa Smyrna ini adalah sebuah kota, sebuah bandar yang sangat kaya, dan mereka sangat setia kepada Tuhan. Dan setiap kali dalam setahun, satu kali dalam setahun, kerajaan Roma akan memerintahkan seluruh penduduk Smyrna untuk membakar kemenyan kepada dewa-dewa Roma, termasuk juga orang-orang Kristen yang ada di Smyrna atau di kota Smyrna. Namun oleh karena ada seorang yang bernama Polikarpus, orang pemimpin agama gereja awal, telah mati syahid karena tidak mau membakar, tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau membakar kemenyan kepada dewa-dewa. Di akhir kehidupannya, ketika dia disuruh untuk menyangkal Yesus, dia katakan seperti ini. Selama 86 tahun saya sudah melayani Tuhan, saya tidak pernah mendapati dia melakukan kesalahan. Mana mungkin saya berbicara sesuatu yang jahat kepada raja dan juga juru selamat saya. Satu kesaksian yang luar biasa, dia mati untuk mempertahankan. Nah, saudara dan saudari, pada minggu ini kita akan melihat bagaimana orang-orang seperti Polikarpus, orang-orang Wildensia, John Huss, Wycliffe, dan banyak lagi tokoh-tokoh gereja Kristen yang awal telah mati karena mempertahankan iman mereka. Di hari Ahad, judulnya dianiaya namun menang. Dalam Daniel 7 ayat 23 sampai 25 dan Wahyu 12 ayat 6 sampai 14, di sana diberikan satu angka ataupun tempo waktu, yaitu 1260 tahun disebut di dalam buku Daniel, dan 3,5 tahun disebut dalam buku Wahyu. Apakah tempo ini? Tempo ini adalah zaman kegelapan, di mana Alkitab telah disimpang, kebenaran Alkitab telah disimpangkan, banyak tradisi manusia dimasukkan di dalam gereja supaya banyak yang ikut gereja, dan siapa saja yang memiliki Alkitab dan menuruti Alkitab pada zaman itu dikatakan sebagai pemberontak agama ataupun pemberontak gereja dan dihukum mati. Nah, selama waktu itu dikatakan dalam sekolah sahabat kita, dalam cabaran hidup yang paling besar, Tuhan sentiasa menyediakan tempat untuk pengikut-pengikutnya yang selama masa ujian mereka terbesar, umatnya telah mendapat perlindungan dalam kasih dan pemeliharaan. Umat Tuhan dan juga firman Tuhan sedang dianiaya pada zaman pada tahun 1260 tahun, yang bermula daripada 538 sebelum Masehi dan berakhir pada 1790. Walaupun ada penganiayaan terhadap umat Tuhan dan juga firman Tuhan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menjaga melindungi umatnya dan firman-Nya. Sepanjang zaman ada umat Tuhan. Nah, di hari Isnin, cahaya menewaskan kegelapan. Ini menceritakan tentang buku Yudas. Buku Yudas ataupun kitab Yudas ditulis sebelum 65 Masehi. Ditulis
ditujukan kepada orang Kristen yang setia kepada Tuhan pada zaman itu. Nah, di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat, ada satu dorongan panggilan oleh si penulis kepada umat-umat Tuhan pada zaman itu. Dikatakan bertahanlah, berjuang di dalam imanmu, dikatakan di sana. Kenapa? Karena ada penyesat-penyesat yang telah menyusup masuk ke dalam gereja untuk mengajar akan penyesatan dan membuat gangguan di dalam gereja. Mereka ini disebut sebagai orang durhaka, orang yang fasik, orang yang memperbelitkan kasih karunia Tuhan, dan yang menyangkal akan ketuhanan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penguasa. Nah, kata-kata untuk berjuang dalam iman ini juga dikatakan dengan kata yang sama oleh Rasul Yohanes dalam buku Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Yohanes katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Di ayat 9, di pasal yang kedua ini dikatakan ada penganiayaan kepada umat, dipenjarakan dan sebagainya. Kesusahan yang akan dirasakan. Namun Yohanes bilang, setialah sampai mati. Kenapa? Karena siapa saja yang tahan uji, akan ada hadiah yang Tuhan berikan. Itu ayat kelanjutan daripada ayat yang ke-10 ini. Apa hadiah yang diperoleh? Yaitu mahkota kehidupan. Nah, di sini, di hari Isnin ini kita dapat melihat bahwa di sepanjang sejarah kekristenan ini sentiasa akan ada penyesatan. Dari gereja awal sampai kepada menjelang datangnya Yesus yang kedua kali, akan ada penyesatan. Tetapi, Roh Nubuat katakan seperti ini. Tidak semua akan tersesat. Kemenangan akhir halaman 61 menjelaskan, pada setiap zaman ada saksi-saksi bagi Tuhan, umat yang menghargai iman kepada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia, yang menganggap Alkitab sebagai satu-satunya peraturan hidup dan menguruskan Sabat. Tidak akan, walaupun ada penyesatan semua yang zaman, tetapi tidak semua umat Tuhan akan. Pasti akan ada orang-orang yang tertinggal untuk tidak mengikuti penyesatan-penyesatan. Nah, di hari Selasa, keberanian untuk berdiri. Ini berbicara tentang orang Wildensia. Yang membezakan orang Wildensia dengan reformator-reformator yang lain. Yang membezakan mereka adalah kesetiaan mutlak mereka kepada Tuhan, ketaatan mereka kepada otoriti Alkitab, dan juga kesetiaan mereka kepada Tuhan sebagai pemimpin mereka dan bukanlah kepausan. Orang Wildensia adalah satu kumpulan manusia yang memiliki salah satu kumpulan yang memiliki Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Jean Leger. Nah, dikatakan dalam Sahabat kita ini begini. Orang Wildensia secara rahasia telah menyalin kitab suci di komuniti pergunungan mereka di Italia Utara dan Perancis Selatan. Para remaja pada usia mereka yang muda telah diarahkan oleh ibu bapak mereka untuk menghafal sebagian besar kitab suci. Pasukan penyalin Alkitab bekerja sama untuk menyalin Alkitab dengan susah payah. Kebanyakan orang dewasa muda Wildensia mengembara seluruh Eropa sebagai pedagang dan secara senyap-senyap berkongsi kebenaran kitab suci dengan orang lain. Ada yang mendaftarkan diri di university. Apabila ada peluang, mereka berkongsi bahagian kitab suci kepada rekan pelajar. Yang paling luar biasa, saudara, dikatakan, walaupun orang Wildensia tidak memahami setiap ajaran Alkitab dengan jelas, namun mereka memelihara firman Tuhan dengan yang mereka miliki ketika itu selama berabad-abad dengan mengungsikannya kepada orang lain. Saudara dan saudari, tidak sedikit orang Wildensia yang telah mati karena mengungsikan firman Tuhan pada zaman. Namun dikatakan begini dalam sekolah sahabat kita, selepas kegelapan menyelubungi dunia selama berabad-abad, Tuhan membangkitkan para laki dan wanita yang berkomitmen kepada firman-Nya dan terus mencari untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Tuhan akan sentiasa ada umat-umat, sentiasa akan ada umat-umat Tuhan yang berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran daripada Alkitab. Di hari Rabu, bintang fajar reformasi. Apakah yang membuat para reformator itu bersukacita dalam
firman Tuhan dan senang melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu mereka melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang mendorong salah satu daripada reformator, Wycliffe. Wycliffe adalah seorang yang telah menghabiskan hidupnya untuk menerjemahkan bahasa Alkitab kepada bahasa, menerjemahkan Alkitab pada bahasa Inggris. Yang mendorongnya untuk menerjemah adalah dua hal ini. Pertama, Kristus yang hidup telah mengubah dia melalui firman, dan kasih Kristus yang kedua, kasih Kristus mendorong dia untuk mengongsikan dengan orang lain apa yang telah dia pelajari. Itulah sebab yang mendorong dia untuk menerjemahkan Alkitab kepada bahasa Inggris. Dalam tulisan Roh Nubuat Kemenangan Akhir halaman 94 dikatakan begini mengenai watak Wycliffe. Watak Wycliffe adalah satu testimoni terhadap kuasa mendidik dan mengubah oleh kitab suci. Alkitablah yang telah mengubah hidupnya. Usaha untuk memahami kebenaran agung pada wahyu memberikan kesegaran dan mematangkan pertimbangan. Pembelajaran Alkitab akan memuliakan setiap pemikiran, perasaan, dan aspirasi yang tidak dapat dilakukan oleh pembelajaran yang lain. Ia memberikan kestabilan tujuan, kesabaran, keberanian, dan ketabahan. Ia memurnikan budi pekerti dan menyucikan jiwa. Usaha belajar kitab suci yang sungguh-sungguh akan membawa minda para pelajar ke dalam satu hubungan langsung dengan pikiran yang tak terbatas. Akan memberikan kepada mereka, memberikan kepada dunia orang yang lebih kuat dan lebih aktif secara intelek, serta prinsip yang lebih mulia daripada yang pernah dihasilkan oleh orang yang paling berkebolehan yang falsafah manusia boleh berikan. Di hari Rabu memberitahu kepada kita bahwa tanpa Alkitab kita tidak mampu memahami. Hanya dengan Alkitab kita memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada pengetahuan yang dapat diberikan. Di hari Kamis digembirakan oleh pengharapan. Apakah yang memberikan keberanian dan harapan kepada reformator ataupun Kristen di gereja awal pertama itu untuk tetap bertahan di dalam gereja, di dalam kebenaran Tuhan. Yang memberikan mereka kekuatan kita dapat melihat di sini. Sahabat menjelaskan begini. Mereka melihat jauh melepasi apa yang akan terjadi. Mereka tahu melalui kebangkitan Kristus, kematian adalah musuh yang telah dikalahkan. Bagi lelaki dan wanita yang berani ini, belenggu kematian telah dipatahkan. Mereka berpegang teguh kepada janji firman Tuhan dan mereka Apa yang membuat mereka kuat? Mereka kuat karena mereka mengingat akan janji Tuhan. Ada seorang yang bernama John Huss. Dia menuliskan satu surat kepada sahabatnya ketika dia berada di dalam penjara. Dia tuliskan seperti ini. Dia menuliskan surat ini kepada seorang kawan. Ketika saya di penjara dan tangan saya terbelenggu mengharapkan hukuman mati saya besok. Apabila dengan pertolongan Tuhan Yesus kita akan bertemu lagi dalam kedamaian yang nyaman dalam kehidupan masa depan, Anda akan mempelajari betapa belas kasihan Tuhan telah menunjukkan dirinya kepada saya. Betapa berkesannya dia telah menyokong saya di tengah-tengah godaan dan ujian. Saudara, apa yang membuat mereka kuat dalam penganiayaan itu? Dalam kebenaran, karena mereka mengingat akan janji-janji Tuhan. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita berdiri demi kebenaran. Minggu ini mengajar kita akan beberapa hal. Pertama, walaupun di tengah-tengah penganiayaan, kegelapan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kedua, akan ada sentiasa muncul umat-umat Tuhan yang setia memelihara akan kebenaran. Dan yang ketiga, apakah yang menjadikan kita lebih kuat berdiri dalam kebenaran? Mari kita ingat akan janji Tuhan bahwa di satu tempat surga ada hadiah yang Tuhan siapkan untuk kita semua, untuk kita nikmati bersama, itu mahkota. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Dan pelajaran sahabat kita untuk minggu ini Tuhan